Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita belajar materi tentang mari mengenal Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mesti tahu dulu berapa jumlah nabi dan rasul yang pernah Allah utus untuk kita semuanya. Yang pertama, ternyata jumlah nabi sebanyak 124.000 orang. Jadi ada 124.000 nabi yang telah Allah utus untuk umat manusia. Dari 124.000 nabi ini, Allah memilih secara khusus di antara mereka, di antara para nabi tersebut, untuk menjadikan seorang rasul sejumlah 315 orang. Jadi dari 124.000 dipilih 315 rasul. Ibaratnya diseleksi ya nak. Tinggal 315 rasul. Kemudian dari 315 rasul ini yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 rasul. Nah, oleh karena itu yang 25 rasul inilah yang kita wajib tahu. Siapa aja rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Semuanya 25 rasul, tapi itu yang hanya ada di dalam Al-Quran saja. Sebenarnya masih ada 315 rasul gitu ya. Apalagi jumlah nabi banyak sekali. Tapi yang wajib kita tahu, yang wajib kita hafal itu sebanyak 25 rasul yang ada di Al-Quran. Oke. Dari yang 25 rasul ini, Allah ibaratnya memberikan cobaan-cobaan yang sangat berat kepada 5 rasul. Mereka disebut ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Muhammad, Muhammad. Kemudian Isa alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Nuh. Muhammad, Isa, Musa, kemudian Ibrahim, dan yang terakhir Nuh. Disingkat menjadi MIMIN, Mimin. Nah, ini kalian mudah menghafalnya ya. Disingkat jadi Mimin. Dan yang terakhir adalah Rasul penutup, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kita cek di sini ya. Nah, kita lihat. Yang pertama, yang di sebelah kiri ada Nabi. Nabi berasal dari kata naba'ah. Naba'ah artinya berita. Pernah dengar nama surat berjudul An-Naba? Nah, itu artinya berita atau informasi. Sementara Rasul berasal dari kata risalah yang artinya penyampaian. Selanjutnya, yang kedua perbedaannya adalah Nabi tidak wajib menyampaikan risalah atau tabligh. Menyampaikan risalah itu tabligh ya. Jadi Nabi tidak wajib menyampaikan risalah. Jadi Nabi tidak memiliki sifat tabligh. Sementara Rasul wajib menyampaikan risalah atau bersifat tabligh. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah Nabi melanjutkan syariat Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Sementara kalau Rasul membawa syariat yang baru, yaitu yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Yang kita kenal, kitab itu ada 4 ya. Mulai dari Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, yang terakhir adalah Al-Quran. Yang paling baru, syariat yang paling baru yang dibawa oleh Rasul adalah Al-Quran. Yang di dalamnya terdapat banyak kisah para nabi, sejarah-sejarah, kemudian hukum-hukum syariat, dan lain sebagainya. Apa sih tugas Rasul? Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan, bagaimana cara kita
mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, Nak. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita sholat, diajarkan oleh Rasul, bagaimana cara kita bermuamalah, berjual beli dan lain sebagainya, pinjam meminjam, utang piutang dan lain sebagainya, itu semuanya diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjelaskan hukum Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja larangannya dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyampaikan berita yang gaib, bagaimana kondisi surga, bagaimana kondisi neraka, siksa kubur, semua itu kan gaib, tapi disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka yang beramal soleh, bagi mereka yang mau menjalankan perintah Allah, dan peringatan bagi mereka yang kafir, peringatan bagi mereka yang tidak mau menjalankan perintah, bahkan mereka menjalankan apa yang dilarang, mereka melakukan apa yang dilarang. Oleh karena itu kita diberi peringatan, dan biasanya para sahabat agar mereka tetap terjaga keimanannya diberikan peringatan-peringatan bagaimana siksa kubur, pedihnya siksa kubur, ngerinya di dalam neraka. Oleh karena itu kemantapan keimanan para sahabat menjadi semakin besar. Dan yang terakhir adalah sebagai suri tauladan atau contoh untuk umatnya. Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Benar-benar menjadi suri tauladan yang baik. Bagaimana dia menjadi seorang anak bisa kita contoh. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin itu bisa kita contoh. Dan contoh terbaik, pemimpin terbaik yang wajib kita contoh itu Nabi Muhammad. Bagaimana dia menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya, itu patut kita contoh. Banyak sekali segala macam yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan contoh yang baik untuk kita sebagai umatnya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ini sebenarnya adalah lirik lagu ya, Nak. Lirik lagu yang saya buat. Di sini ada sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat as-sidik artinya benar, lawannya kidzib artinya dusta, amanah yang dapat dipercaya, lawannya khianat, tak dipercaya. Artinya khianat itu tak dipercaya. Mereka ini adalah sifat-sifatnya Rasul. Yang ini sifatnya Rasul, yang ini sifat mustahilnya. Yang ini sifat wajib Rasul, yang ini sifat mustahilnya. Sifat tabligh, menyampaikan artinya ya, menyampaikan firman Tuhan. Sifatnya Rasul, lawan dari tabligh yaitu lawan tabligh sifat kitman, artinya tak disampaikan, berlawanan dengan sifat tabligh. Kemudian patonah, artinya cerdas. Rasulullah itu cerdas, nah. Lawannya baladah, artinya bodoh. Mustahil Rasulullah bodoh, Rasulullah itu pintar. Semua itu sifat wajib dan mustahil yang dimiliki Rasul. Sifat asidik dan lain sebagainya. Semua itu sifat wajib dan mustahilnya Rasul. Cukup sekian anak-anakku sekalian. Nanti tugasnya adalah kalian menyanyikan lagu ini. Ya, kalian menyanyikan sifat wajib dan mustahil Rasul. Lirik lagunya berasal dari grup band Wali. Nanti saya kirimkan rekamannya ya. Kalau misalkan sudah bagus nyanyinya, kalian sudah oke, silahkan dikirim rekamannya di grup WA. Oke, tapi ingat kalian sebut nama, nomor absen dan kelas.
Contoh, nama Ahmad Salim.